Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu, halo, apa kabar pagi hari ini? Apakah anak-anak Ibu masih berada dalam keadaan sehat walafiat? Tetap semangat ya. Nah, anak-anak Ibu, kali ini kita akan belajar kembali bersama Ibu Mira dari SD Negeri 37 Sungai Bange. Baiklah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Oke anak-anak, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran dengan tema 3, tokoh dan penemuan. Di subtema 2, penemuan dan manfaatnya pada pembelajaran pertama. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menemukan informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah. Yang kedua, menjelaskan perubahan sosial yang terjadi karena adanya penemuan televisi. Yang ketiga, menjelaskan fungsi komponen listrik. Oke, anak-anak Ibu, kita lanjutkan pelajaran kita ya. Anak-anak, siapakah di antara kalian yang suka menonton televisi? Siaran apa yang paling sering anak-anak Ibu saksikan? Dan apa manfaatnya dari siaran yang anak-anak Ibu tonton itu? Oke, kali ini kita akan belajar tentang tokoh yang menemukan benda berbentuk kotak yang berisikan gambar bergerak dan bersuara. Benda apakah itu? Ya, kita akan menggali informasi dari teks eksplanasi ilmiah yang berjudul Si Kotak Ajaib. Si Kotak Ajaib. John Logie Baird lahir di Skotlandia 13 Agustus 1988. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Baird mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam, putih, atau berwarna. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani, yaitu tele artinya jauh, dan bahasa Latin visio artinya penglihatan. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Nah, itulah teks eksplanasi ilmiah tentang si kotak ajaib, yaitu televisi. Bagaimana hebat bukan penemuan John Logie Baird ini? Kalau John Logie Baird tidak berhasil waktu itu dengan penemuannya, apakah bisa anak-anak Ibu menonton tayangan kesukaannya saat ini? Oh, tentu bisa dong. Kenapa? Karena akan lahir John Logie Baird yang lain yang akan menemukan televisi. Karena semua manusia memiliki sifat ingin tahu dan ingin meneliti. Tinggal kemauan kita saja lagi untuk mengasahnya.
Dan mana tahu suatu saat nanti ada di antara anak-anak Ibu Mira yang menemukan hal yang lebih hebat lagi dari itu. Untuk menemukan televisi, kita memerlukan energi listrik. Michael Faraday adalah tokoh yang menemukan arus listrik. Penemuan tersebut terus disempurnakan bahkan oleh penemu-penemu lainnya, sehingga kita bisa memanfaatkan listrik dalam kehidupan kita sehari-hari. Tahukah anak-anak Ibu apa saja bentuk rangkaian listrik itu? Ya, rangkaian listrik ada yang berbentuk rangkaian seri dan ada yang berbentuk rangkaian paralel. Rangkaian listrik di rumah kita menggunakan rangkaian listrik paralel. Rangkaian paralel berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Nah, di sini anak-anak Ibu bisa lihat ada rangkaian seri yang disusun berderet, yang disusun sebaris. Nah, ini sebaris dia. Kalau misalnya salah satu lampu di sini rusak, lampu yang satunya lagi ini juga tidak bisa hidup karena arusnya terputus di sini. Sementara kalau rangkaian paralel yang disusun berderet, nah ini ada dia pemutus arusnya di sini saklar. Nah, ini kan dalam keadaan hidup. Hidup kedua-duanya. Misalnya kalau di sini lampu yang kedua ini rusak atau putus bola lampunya, lampu yang pertama tetap bisa hidup karena dia memiliki rangkaian yang terhubung langsung kepada sumber arusnya di sini yaitu baterai. Jadi di sini baterai berfungsi sebagai sumber energi, kemudian saklar berfungsi sebagai penyambung dan pemutus arus, dan kabel sebagai penghantar energi. Nah, anak-anak Ibu sudah paham kan mengenai rangkaian listrik paralel? Rangkaian listrik paralel itu seperti rangkaian listrik yang terpasang di rumah kita. Di sini ada suatu alat yang berfungsi menyambungkan dan memutuskan arus listrik ke bola lampu atau ke peralatan listrik lainnya. Alat itu adalah saklar atau disebut juga stop kontak. Anak-anak Ibu, seiring perkembangan teknologi, saat ini banyak terdapat tayangan televisi dengan berbagai acara di stasiun televisi. Ada film, ada talk show, siaran pendidikan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Siaran televisi apa yang menjadi favorit kalian? Apakah siaran televisi tersebut bermanfaat untuk kalian? Dan bagaimana cara kalian menyikapinya? Nah, tugas kita hari ini adalah yang pertama, tulislah kesimpulan dari teks bacaan si kotak ajaib. Yang kedua, jelaskan fungsi dari saklar, kabel, bola lampu, dan baterai. Tugas yang ketiga, tulislah siaran televisi favoritmu, serta jelaskan dampak positif serta negatifnya dari siaran televisi tersebut. Oke anak-anak Ibu, hanya sekian dulu pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini kita mendapatkan manfaat yang sangat besar dari pelajaran kita ini. Dan anak-anak Ibu bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah memperhatikan penjelasan Ibu dalam video ini. Dan bagi anak-anak Ibu yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan di-subscribe dulu agar nanti anak-anak Ibu tidak tertinggal dengan informasi-informasi mengenai video-video Ibu yang terbaru. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.